Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Alkitab kita, dalam kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ini ayat yang cukup terkenal dan juga jadi satu pujian. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan ini boleh dikata sama seperti yang sedang terjadi. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makan. Setiap orang mempunyai yang namanya kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup maka mereka bekerja. Nah, bicara tentang yang namanya kebutuhan itu ada yang namanya kebutuhan primer. Ada pangan, sandang, dan papan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu maka orang bekerja, dan pekerjaan ini, saudara, pada masa dulu belum semodern sekarang, belum sevariasi sekarang. Dan sebagian besar, hampir di banyak daerah, orang mengandalkan yang namanya hasil tanah. Di samping juga yang namanya peternakan. Orang beternak. Di Israel pada masa itu orang selain menanam gandum sebagai bahan makanan pokok, juga disebut di sini ada pohon ara, pohon anggur, dan zaitun. 3 jenis tanaman ini termasuk tanaman komoditi. Di samping juga ada kacang almond dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun pohon ara ini kebanyakan ditanam di pinggir jalan, tapi pohon ara ini juga bisa dibuat kue. Dan pada masa ketika orang-orang Israel dalam kesukaran, buah ara kering yang dibuat kue ini bisa menjadi pengganti. Di samping juga ada pohon anggur, pohon zaitun, dan ini menjadi salah satu komoditi di Israel sampai sekarang pun. Tapi kalau yang ditanami itu tidak menghasilkan, berarti tidak ada pemasukan. Nah, dalam satu pandangan atau teori, ketika orang tidak mempunyai pemasukan, dia bisa ngambil tindakan. Tindakannya bisa bermacam-macam. Ada yang melakukan kejahatan, ada yang mencari jalan pintas, mencuri, atau merampok dan sebagainya. Ketika orang mengalami krisis, maka responnya itu bermacam-macam. Dan itu terjadi pada hari-hari ini. Ketika Tuhan izinkan krisis hampir melanda seluruh dunia karena corona, virus disease ini, maka respon yang terjadi ini bermacam-macam. Tapi bagi kita orang percaya, sudah dikasih Tuhan, sebenarnya ini sudah disampaikan Tuhan supaya kita dapat mengambil tindakan preventif, supaya kita dapat mengambil tindakan lebih dahulu. Sebab Tuhan kita ini bukanlah Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang menyembunyikan rencananya.
Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ketika akan melakukan sesuatu maka Tuhan sampaikan. Ketika Tuhan hendak menghancurkan atau menghukum Sodom dan Gomora, maka Tuhan pun menyampaikan pada Abram. Tuhan berkata sesungguhnya dosa dan tanggungan Sodom sudah sampai ke langit. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam ketika Tuhan akan melakukan sesuatu. Apa yang direncanakan Tuhan itu disampaikan Tuhan. Termasuk coronavirus disease 19 ini. Beberapa tahun yang lalu kita mungkin sudah menerima apa yang disampaikan Bapak Gembala di pesan WhatsApp. Ada hamba Tuhan yang kurang lebih 20-an tahun yang lalu mendapat penyataan yang menubuatkan tahun 2020 akan terjadi wabah dan banyak bangsa akan terpapar, Amerika pun akan terkapar. Bukan hanya terpapar tapi terkapar. Dan setelah itu akan ada yang namanya kebangkitan ketiga yang kita mendengar kemarin, Pentakosta ketiga. Di akhir tahun ketika kita mengadakan ibadah tutup tahun pun Tuhan mengatakan akan ada badai dan banyak orang tenggelam. Tapi mereka yang mengarahkan hidupnya, fokusnya bukan pada badai, bukan pada masalah, tapi fokusnya pada Tuhan. Mereka tidak akan terpengaruh oleh badai itu, mereka bahkan bisa berjalan di atas air dan bahkan bisa terbang bersama dengan kekuatan Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang hendak Tuhan kerjakan itu Tuhan itu selalu terbuka dan Tuhan sudah mengatakan kepada umatnya. Maka seharusnya anak Tuhan mereka bersiap-siap. Dan selama itu pula wajib untuk mencari apa yang hendak Tuhan kerjakan, bagaimana harus bertindak. Dan yang jelas badai sudah terjadi, kesulitan muncul. Dan ketika krisis terjadi, maka sebenarnya dalam hukum sosial, maka yang disebut dengan kriminalitas itu bisa naik. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Di beberapa tempat menjadi tempat yang tempat yang rawan. Mungkin kita di grup WA yang kita ikuti mungkin orang sudah mulai menyebarkan hati-hati kalau malam jangan pergi sendiri. Ada terjadi kasus di begal. Di Colomadu pun terjadi perhiasannya diambil orang, dibegal, digagak sifat dan sebagainya. Saudara, ini membuat orang menjadi takut. Lalu bagaimana dengan kita? Menyikapi apa yang terjadi itu orang punya respon bermacam-macam. Dan kita bisa melihat ini juga nyata dalam kehidupan Habakuk. Yang pertama yang kita lihat, kebanyakan orang itu kemudian protes pada Tuhan. Dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong, dan seterusnya. Seakan-akan Habakuk protes kepada Tuhan, Tuhan kenapa kau seperti ini? Tapi kalau kita mau perhatikan saudara yang kasih Tuhan, itu pun sebenarnya sudah Tuhan sampaikan melalui nabi-nabi sebelumnya. Ketika muncul satu permasalahan, seringkali orang pertama itu mereka protes pada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Padahal sebenarnya Tuhan itu, kalau boleh saya katakan, Tuhan itu proaktif. Artinya begini, ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu, Tuhan itu nggak diam. Tuhan mau sampaikan dulu. Nah ketika Tuhan sudah sampaikan, maka yang perlu bagi kita adalah satu respon yang benar. Kalau misalkan gambarannya seperti ini, kita tahu kita mau bepergian, wah ternyata mendung, mesti kita akan sudah persiapkan mungkin payung, mungkin jas hujan. Itu yang namanya satu respon yang benar. Nah ketika Tuhan mau katakan bahwa di awal tahun, dalam pergantian tahun Tuhan katakan, Tuhan mau adakan badai, Tuhan izinkan. Maka tentunya adalah satu persiapan yang harus kita lakukan. Mungkin kita tidak memprediksi badai yang seperti apa, keadaannya bagaimana.
Diperkuat oleh apa yang disampaikan Bu Sarah Anthony. Banyak orang kaya akan jadi miskin, orang miskin semakin menderita. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan diberkati dan menjadi berkat. Di awal tahun saya juga mengatakan, mari kita sebagai orang percaya, kita bukan melihat badai tapi melihat perkenan Tuhan. Kenapa? Orang percaya akan berjalan dalam perkenan Tuhan di tengah badai itu. Sebab kenapa? Karena kita ini adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Begitu digoncang, kita akan nampak apakah kita menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan atau tidak. Jadi dalam arti ini kita tidak bisa berkata selesaikan atau dikata batalkan badainya. Enggak. Biarkan badai harus terjadi, sebab badai itu akan menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah benar-benar kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus punya respon yang benar. Bukan seperti yang ditulis di sini, Habakuk protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Mari kita mengambil tindakan yang benar. Saudara, ini adalah gejala umum. Artinya orang banyak seperti itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan kita. Mereka kok gini toh. Kemudian ada nyalahke Tuhan, ada nyalahke pemerintah. Dan ada kemudian yang mengambil tindakan untuk memperkeruh keadaan. Artinya tidak ada satu respon yang benar. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita mengambil sikap respon yang benar. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan lebih dahulu supaya kita bersiap-siap. Kalau kita tahu bahwa itu akan terjadi, ya sewajarnya kita mengambil satu tindakan mempersiapkan diri. Sama seperti orang misalkan akan punya kerja. Oh, tanggal sekian saya akan punya kerja. Maka dia persiapkan, dia perhitungkan dan semuanya. Dan kalau di dalam awal tahun dan pergantian tahun, Tuhan sudah mengatakan akan ada satu badai yang membuat orang banyak yang jatuh. Maka mari kita ambil satu tindakan respon yang benar. Nah, respon yang kedua juga, orang dunia seringkali mereka mencari jalan yang salah. Ayat yang ketiga dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, dampak dari krisis yang terjadi adalah biasanya terjadi yang namanya ketegangan sosial. Nah, ini memicu yang namanya tindakan kejahatan. Inilah respon yang kedua ketika orang mengalami krisis. Mereka tidak takut akan Tuhan dan kemudian mengambil jalan pintas, kejahatan. Dan sedang terjadi. Dampak dari krisis ini, saudara, kejahatan meningkat. Keadaan menjadi tidak aman. Orang mau pergi kemana-mana jadi takut. Ketakutannya ini menjadi dua. Satu, ketakutan kepada yang tidak kelihatan. Dan yang kedua, ketakutan kepada sesuatu yang menjadi ancaman. Satu, tidak kelihatan. Kita ada dalam satu badai virus. Mata kita tidak bisa menangkap macam apa virus itu mikroba. Entah itu jamur ataupun hewan yang sangat kecil. Tapi itu yang jelas parasit bisa memproduksi diri sendiri di dalam tubuh manusia untuk merusak. Tidak kelihatan. Dan itu menjadi ancaman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita nggak lihat virus itu kayak ngopo. Kalau virusnya itu besar kan, mau masuk kita bisa menghindar. Tapi ini kecil sekali, nggak kelihatan. Tapi juga bahaya yang kedua, itu orang-orang jahat yang
orang-orang yang mau melakukan kejahatan. Ini seperti kehidupan orang Israel di padang gurun. Menghadapi sesuatu, misalkan fluktuasi suhu harian karena siang bisa sangat panas dan malam bisa sangat dingin. Itu cepat sekali merusak tubuh. Jangankan tubuh manusia, mobil pun bisa cepat rusak kalau dalam fluktuasi seperti itu. Ketika siang itu bisa sampai 50 derajat, malam bisa di bawah 0 derajat. Saudara, tubuh kita nggak punya resistensi yang seperti kontras seperti itu. Nah, orang Israel menghadapi padang gurun itu bukan hanya 1-2 hari, tapi Tuhan melindungi, Tuhan menjaga supaya namanya tubuh ini tidak rusak karena fluktuasi suhu harian yang sangat kontras. Maka siang Tuhan kasih yang namanya tiang awan, malam kasih yang namanya tiang api, sehingga bisa menjaga. Tapi bahaya di padang gurun bukan hanya fluktuasi suhu harian yang sangat kontras. Hewan-hewan melata, reptil yang sangat ganas, yang bisa menyengat, membuat orang bisa meninggal. Itu bahaya. Nah, itu seperti keadaan kita hari-hari ini. Seperti virus yang tidak kelihatan, tapi juga orang-orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan di tengah krisis seperti ini. Saya diberitahu oleh tetangga saya membaca berita bahwa orang yang baru kemarin dalam minggu ini dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan, dia dikeluarkan. Kita akan tahu pemerintah mengeluarkan kalau nggak salah 300 narapidana. Nah, orang ini adalah salah satu dari orang yang dikeluarkan. Baru beberapa hari dia hidup udara bebas. Selang 5 hari ditangkap lagi karena mencuri motor. Juga mungkin kita mendengar, oh di sana ada dijamret. Saya dikirimi video oleh Mas Toto. Orang duduk di pinggir jalan ditembak dan kemudian motornya diambil. Kejahatan terjadi, keadaan menjadi rawan. Sisi yang lain, saudara yang dikasih Tuhan, ada virus. Tapi sisi yang lain kita punya kebutuhan. Nah, ini seperti satu yang dilematik. Orang mengambil jalan pintas karena apa? Krisis. Kejahatan mulai meningkat, keadaan jadi tidak aman. Tapi mari kita pegang apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, jangan takut. Keadaan akan semakin menggila. Saya berpikir waktu itu hanya mungkin krisis, virus yang semakin menggila, tapi juga ternyata dampak dari itu adalah kejahatan meningkat. Keadaan benar-benar menggila. Dan pemerintah memperkirakan Mei nanti akan mencapai puncak. Saudara, mari kita ambil respon yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan tetap mengendalikan semuanya. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Tuhan berkata dalam ketika kita berdoa, tapi kamu jangan takut. Kita yang harus berubah. Mari kita baca ayat pasal yang kedua, ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar, dia akan hidup oleh percayanya. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, orang benar akan hidup oleh iman. Ketika keadaan seperti ini, krisis terjadi, orang mulai ketakutan, kejahatan meningkat. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Karena orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar dikatakan akan hidup. Tuhan menjaga eksistensi orang benar, saudara.
Oleh karena apa? Percayanya. Kata percaya di sini di Septuaginta itu ditulis dengan kata pistis. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata emunah. Nah, saudara kasih Tuhan, emunah itu percaya di sini itu ditekankan pada yang namanya relasi. Orang benar adalah orang yang punya relasi dengan Tuhan. Itu yang membuat dia hidup. Krisis boleh terjadi, kesukaran boleh terjadi, karena memang ini akhir zaman. Ini penggenapan apa yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan berkata, tetapi kamu jangan takut. Kenapa? Kita adalah orang benar. Orang yang bagaimana orang benar itu? Orang benar adalah orang yang punya hidup oleh percaya. Orang benar adalah orang yang punya relasi dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, emunah, dia akan hidup. Nah, kata emunah ini juga berbicara tentang yang namanya kesetiaan, saudara. Dalam pengertian sampai kepada hal yang kecil sekalipun, hal yang dianggap sepele sekalipun. Tuhan kita ini sudah memberi keteladanan kepada kita bagaimana Tuhan itu setia. Sampai yang kecil sekalipun Tuhan itu. Tuhan Yesus berkata, rambut di kepalamu jatuh pun Tuhan tahu. Artinya sampai yang kita tidak memperhatikan, itu pun Tuhan perhatikan. Kita gak pernah tahu berapa banyak jumlah rambut di kepala kita yang jatuh setiap harinya. Tapi itu pun Tuhan tahu. Dan seizin Tuhan. Berarti itu satu gambaran sekecil apapun dalam hidup kita, Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu memperdulikan kita. Sampai hal yang detail sekalipun, sekecil apapun, itu Tuhan pedulikan. Kenapa? Karena kita punya relasi dengan Tuhan. Nah, gambaran yang kecil sekalipun itu, dalam gambaran ini, itu gambaran seperti orang mencari perbedaan di dalam dua gambar. Nah, saudara mungkin pernah melihat permainan seperti itu. Carilah 6 perbedaan dari gambar ini. Ada 2 gambar, di mana letak perbedaannya. Nah, biasanya gambar itu akan dibuat letak perbedaan itu di hal yang kecil-kecil. Carilah 5 perbedaan. Nah, gambaran emunah seperti itu. Sampai yang kecil sekalipun itu diperhatikan. Tuhan ingin kita ini percaya. Sampai yang kecil sekalipun kita, Tuhan percayakan, Tuhan pedulikan kita. Karena makanya mari Tuhan inginkan kita membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang kita baca tadi, walaupun saudara pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terlalu dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Inilah gambaran kesulitan, gambaran krisis. Tapi kalau kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan, yang terjadi apa? Aku akan bersorak-sorai. Kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kitalah yang harus berubah. Dan ketika kita berubah di dalam Tuhan, maka dikatakan di sini kita akan bersorak-sorai, beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan. Dalam keadaan yang krisis seperti ini, Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Tuhanlah yang menolong kita. Dan dikatakan Tuhan itu kekuatan kita. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kata kekuatan di sini dari kata kail itu di Septuaginta diterjemahkan dengan kata dunamin. Ada power, ada kekuatan ilahi. Nah, ketika krisis terjadi dan kita tetap membangun relasi dengan Tuhan, kita setia dengan Tuhan, yang terjadi apa?
ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Artinya Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan tindakan ilahi. Kita dimampukan untuk melakukan hal yang besar dalam kekuatan Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan, mari. Hari ini kita tidak bisa mengubah keadaan karena memang itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi kita bisa berdoa biar Tuhan melakukan percepatan. Artinya biar krisis ini tidak berlarut-larut. Tapi juga mari kita berubah. Kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita yang akan berubah. Dan ketika kita berubah di dalam Tuhan, relasi dengan Tuhan makin kuat, maka Tuhan itu akan memberikan khail kepada kita. Kekuatan. Ada satu power yang Tuhan berikan sehingga kita akan mengerjakan tindakan-tindakan yang luar biasa. Sehingga ketika krisis terjadi, maka seperti yang dinyatakan Tuhan di awal tahun, kita bukan berjalan dalam krisis, tapi kita berjalan dalam perkenan Tuhan. Nah, itu akan menunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghadapi krisis seperti ini yang terjadi, mari kita arahkan terus hidup kita pada Tuhan. Mari kita bangun relasi dengan Tuhan, emunah dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, yaitu kita membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita bangun kesetiaan kita pada Tuhan sampai sekecil apapun. Maka percayalah, akan ada yang namanya khail dari Tuhan, yaitu kekuatan dari Tuhan untuk kita berjejak di bukit-bukit. Krisis boleh terjadi, tapi kita berjalan dalam perkenan Tuhan. Maka di situ kita akan melihat kita diberkati dan memberkati orang-orang yang mengalami krisis ini. Dan muaranya adalah nama Tuhan dimuliakan. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan jadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.